semester 2 Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan membuat video dengan judul Mengenal K3 dalam Keperawatan. Selamat menyaksikan video pembahasan dari saya. K3 adalah bidang yang berhubungan dengan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja pada sebuah institusi ataupun lokasi proyek. Arti K3, keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Undang-Undang Ketenagaan Kerja Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 87. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu aspek penting. Hal ini disebabkan K3 sangat berkaitan erat dengan jiwa hidup pekerja, potensi bahaya yang akan mengakibatkan kecelakaan sehingga dapat mengancam jiwa pekerja. Agar pekerja dapat bekerja dengan baik, maka perlu adanya penanggulangan dan penanganan kecelakaan di lingkungan kerja. Potensi bahaya, penyakit akibat kerja, penanganan dan tindakan pertolongan seperti pertolongan pertama, disinfektan, kebakaran, konsep dasar manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Darmayanti 2009-124. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah pengawasan terhadap orang lain, mesin, material, dan metode yang mencakup lingkungan kerja agar pekerja tidak mengalami cedera. Kesehatan dan keselamatan kerja K3 adalah upaya untuk memberikan jaminan keselamatan, meningkatkan derajat kesehatan pekerja dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi. Kepmenkes RI Nomor 432 Menkes SK 2007 menyatakan secara umum tujuan dari K3 adalah menciptakan tenaga kerja yang sehat dan produktif. Namun tujuan K3 dapat juga dirinci sebagai berikut. Agar tenaga kerja dan setiap orang berada di tempat kerja selalu dalam keadaan sehat dan selamat, agar sumber-sumber produksi dapat berjalan secara lancar, meningkatkan derajat kesehatan para petugas. Fungsi keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, untuk melindungi dan memelihara kesehatan dan keselamatan tenaga kerja sehingga kinerja dapat meningkat. 2. Menjaga dan memastikan keselamatan dan kesehatan semua orang berada di lingkungan kerja. 3. Untuk memastikan sumber produksi terpelihara dengan baik dan dapat digunakan secara aman dan efisien. 4. Pedoman untuk melakukan identifikasi dan penilaian akan adanya resiko dan bahaya bagi keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja. 5. Membantu memberikan saran dalam perencanaan, proses organisir, desain tempat kerja, dan pelaksanaan kerja. 6. Sebagai pedoman dalam memantau kesehatan dan keselamatan para pekerja di lingkungan kerja. 7. Saran mengenai informasi, edukasi, dan pelatihan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. 8. Sebagai pedoman dalam membuat desain pengendalian bahaya, metode, prosedur, dan program. 9. Sebagai acuan dalam mengukur keefektifan tindakan pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya. Notifikasi Other Process Effect Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien pasal 15. Kejadian sentinel merupakan kejadian tidak diharapkan KPD yang mengakibatkan kematian, cedera permanen atau cedera berat yang temporer dan membutuhkan intervensi untuk mempertahankan kehidupan, baik fisik maupun psikis, yang tidak terkait dengan perjalanan penyakit atau keadaan pasien. Kematian tidak terduga pada bayi antar atau kematian tidak terkait dengan sebab alamnya penyakit. Dan dari cedera, KNC nurse miss merupakan suatu insiden yang tidak menyebabkan cedera pada pasien akibat pernah melaksanakan suatu tindakan commission atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil omission. Dapat terjadi karena adanya keberuntungan, pencegahan, peringanan mengakibatkan pasien terpapar tetapi tidak menimbulkan cedera. Kondisi potensial cedera KPC, kecelakaan berpotensi menimbulkan cedera tetapi belum terjadinya insiden. 6. Sasaran penting keselamatan pasien yang harus diketahui dan dipahami oleh seorang perawat. Ketetapan identifikasi pasien, peningkatan komunikasi yang efektif, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai, kepastian tempat lokasi, tempat prosedur, dan tempat operasi, pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan, pengurangan risiko pasien jatuh. Bahaya K3, keselamatan, kesehatan, dan keamanan dalam proses asuhan keperawatan. Ada pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan terakhir evaluasi. Dapat meliputi pengkajian, assessment, bahaya terhadap pasien, misalnya ketidaktahuan tentang riwayat alergi pasien, dapat menyebabkan pemberian obat yang tidak tepat atau menyebabkan reaksi alergi, bahaya terhadap perawat, pengkajian yang tidak memperhatikan faktor-faktor lingkungan seperti kebersihan, keamanan dapat meningkatkan risiko cedera, planning, perencanaan yang tidak memperhatikan kebutuhan keamanan pasien, ketidakpahaman terhadap faktor-faktor lingkungan seperti risiko jatuh atau penularan infeksi dapat mengakibatkan perencanaan yang tidak memadai untuk menjaga keamanan pasien, perencanaan yang tidak realistis dalam hal sumber daya, waktu, atau kompetensi dapat menyebabkan pelaksanaan yang tidak memadai atau risiko kesalahan. Implementasi
Kesalahan dalam memberi perawatan, kurangnya kepatuhan terhadap prosedur dan pedoman yang ditetapkan dapat menyebabkan kesalahan dalam memberikan perawatan, seperti penggunaan alat yang tidak tepat atau kesalahan dosis obat. Kurangnya keselamatan saat melakukan tindakan, ketidakpahaman tentang prinsip-prinsip aseptik atau teknik yang buruk dapat meningkatkan resiko infeksi atau cedera pada pasien. Evaluasi yang tidak komprehensif, evaluasi yang tidak melibatkan pengamatan dan penilaian yang komprehensif terhadap respon pasien terhadap perawatan dapat mengakibatkan penundaan dalam pengidentifikasian, perubahan yang memerlukan tindakan lebih lanjut, kurangnya reevaluasi terhadap tindakan yang diambil, tidak melakukan evaluasi yang berkelanjutan terhadap hasil perawatan yang dicapai, dapat menghambat identifikasi masalah dan persisteman atau peningkatan resiko. Penting bagi perawat untuk mengidentifikasi dan mengolah bahaya ketiga yang mungkin timbul dalam setiap tahap asuhan keperawatan. Hal ini melibatkan pemahaman dan pendalaman tentang prinsip-prinsip ketiga, pengendalian risiko ketiga konstruksi. Menurut Peraturan Menteri Pekerja Umum Nomor 5 PRTM 2014 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, konstruksi bidang pekerja umum penyedia jasa pelaksana konstruksi wajib dan bertanggung jawab untuk melakukan pengendalian risiko ketiga konstruksi. Pengendalian risiko yang dimaksud adalah segala upaya untuk meniadakan risiko. CSP 2018. Pengendalian risiko dapat meliputi pendekatan hierarki pengendalian, hierarchy of control. Hierarki risiko adalah suatu urutan prioritas dalam pencegahan dan pengendalian risiko yang terdiri dari beberapa tingkatan secara berurutan. Eliminasi merupakan suatu pengendalian risiko yang bersifat permanen dan harus dicoba untuk diterapkan sebagai pilihan prioritas utama. Eliminasi adalah cara untuk menghilangkan sumber bahaya. Contoh, seorang pekerja harus menghindari pekerja di ketinggian, namun pekerjaan tetap dilakukan dengan menggunakan alat bantu. Kedua, ada substitusi. Substitusi adalah cara untuk mengganti metode atau alat, mesin, bahan yang lebih aman dan tingkat bahayanya lebih rendah. Contoh, penggunaan tangga diganti dengan alat angkat mekanik. Rekayasa teknik. Rekayasa teknik adalah cara untuk memodifikasi atau perencanaan alat, mesin, dan tempat kerja yang lebih aman. Contoh, menggunakan perlengkapan kerja atau peralatan lainnya untuk menghindari terjatuh pada saat bekerja di ketinggian. Pengendalian administrasi. Pengendalian administrasi adalah cara untuk meniadakan resiko dengan membuat prosedur, aturan, pelatihan, tanda bahaya, rambu, poster, label, atau merubah durasi kerja. Contoh, peraturan waktu kerja, rotasi tempat kerja untuk mengurangi terpaparnya atau tereksposnya pekerja terhadap sumber bahaya, larangan menggunakan telepon seluler di tempat tertentu, pemasangan rambu-rambu keselamatan. Alat pelindung diri. Alat pelindung diri yang dimaksud adalah melengkapi tenaga kerja dengan alat pelindungan diri agar meniadakan resiko. Contoh, pemakaian kacamata las dan sarung tangan kulit pada pekerjaan pengelas. Pengendalian resiko juga dapat dilakukan dengan cara inspeksi. Inspeksi ketiga adalah suatu upaya melakukan pemeriksaan atau mengidentifikasi beberapa faktor, peralatan, proses kerja, material, area kerja, prosedur yang berpotensi menimbulkan cedera, sehingga kecelakaan kerja ataupun kerugian dapat dicegah atau diminimalkan. Ruang lingkup inspeksi ketiga. Menurut Menteri Pekerja Umum Nomor 5 PRTM 2004, peralatan kerja, cara kerja, alat pelindung kerja, alat pelindung diri, rambu-rambu, dan lingkungan kerja konstruksi sesuai dengan RK 3K. Kecelakaan merupakan risiko yang melekat pada setiap proses atau kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan. Pada setiap proses atau aktivitas pekerjaan selalu ada risiko kegagalan, risk of failure. Saat kecelakaan kerja, fall, exit terjadi seberapapun kecilnya akan mengakibatkan kerugian tos. Oleh karena itu, kecelakaan atau potensi kecelakaan kerja harus dicegah sedini mungkin.